Iya, tangan enam. Enam. Tangan enam. Tangannya gini. Nah, coba yang nomor 4. Kita pengen adanya kesadaran bahwa belajar itu penting. Mau itu belajar kalian dari sekolah formal, mau itu belajar bersama saya bersih ataupun belajar lainnya, itu merupakan suatu hal yang penting buat hidup mereka ke depannya seperti apa. Kita namanya orang tua kan anak tuh perlu pendidikan Kak, gitu. Terus kecukupan ekonomi dari makan apa segala rupa kan itu kan kewajiban orang tua, walaupun kalau kata kasarnya kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, itu kan tanggung jawab orang tua yang namanya anak didikan utama kan. Tapi kalau di sini mah jauh Kak. Menurut saya sangat penting anak-anak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan sekolah. Seharusnya orang tua itu mendukung anak-anaknya bersekolah karena untuk mendapat cita-cita ke depannya. Pendidikan adalah salah satu struktur yang bisa terbangun untuk kesejahteraan ekonomi. Jadi ketika memang pendidikannya rendah, otomatis bisa berjalan ekonomi juga, hidupnya juga dalam di bawah rata-rata lah. Saat ini kondisi memang pekerjaan ataupun rutinitas warga Kampung Ceger itu mereka masih mayoritas adalah pekerja-pekerja lepas ataupun buruh harian yang sifatnya pendapatan tidak tetap. Artinya mereka ada yang pekerjaannya sebagai pembersih sampah, terus pemulung, kuli, ataupun misalkan ada yang orang tuanya yang wanita itu ada jadi asisten rumah tangga di daerah-daerah komplek. Kita juga baru tahu setelah 2-3 tahun kita berjalan, ternyata memang kenapa di sini banyak pendidikan anak-anaknya itu pendidikannya hanya sampai SD. Jadi ujung-ujungnya mereka bisa banyak pernikahan usia di bawah 17 tahun mereka sudah pada nikah. Waktu pertama nginjakin kaki ke kampung sini, lah kagetnya kita yang namanya anak itu, kalau buat pribadi saya dididik, pengasuhan orang tua tuh kalau di sini tuh nggak ada. Jadi malah si anak yang bekerja. Kita ke belakang. Ya lama-lama kita banyak pendatang. Ya orang pendatang juga kan ada yang paham ya Kak ya. Oh iya nih harus pendidikan harus begini, saya deketin lah. Sekolah Bersama Yuk itu berdiri waktu itu tahun 2010. Kenapa alasan kami mengambil daerah Kampung Ceger ini? Dan dikarenakan awal mula saya ketemu dengan mereka adalah anak-anak yang memang di daerah Jalan Bang Barung Raya. Mereka itu ada beraktivitas malam hari, dan yang saya kaget adalah mereka pengen beli kebutuhan alat tulis, seragam sekolah, ngebantu orang tuanya. Sehingga saya waktu itu berinisiasi untuk ngajak mereka belajar bareng dengan beberapa hadiah atau reward buat mereka biar menarik mereka untuk belajar daripada kegiatan malam hari.
kegiatan itu kita nggak langsung stay di sini. Jadi awal mulanya itu kita pindah sampai 4 kali lokasi. Yang pertama itu kita menggunakan SD di mana 10 anak ini belajar, yaitu di tahun 2010 di SDN Ceger 2 Kota Bogor. Dan kita sempat setelah dari SD itu relokasi ke rumah warga. Jadi rumah warga itu dipinjamkan 3 rumah, teras rumahnya. Kita juga waktu itu sempat 2 kali ngontrak sebelum kita pindah bikin balai di sini atas izin dari Bu Lucy RT-nya. Pindah-pindah dan tetap perpindahan kami adalah di Kampung Ceger itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Siti Sumiati, kelas 8, 2 SMP, umur 14 tahun. Tempat tinggal Kampung Ceger, RT 1 RW 11. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Cara saya disiplin, rajin sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya pelajaran di sekolah kurang memuaskan karena waktunya sedikit, dan juga kalau ada pertanyaan dari guru suka malu jawabnya. Kurangin berarti diambil. Tangan 6. Tangan 6. Diambil 1. Ini kurang ini. Mau ditambah. Pelajaran yang saya dapat dari Sebersih, pelajaran-pelajaran yang di sekolah diulang kembali di Sebersih bersama kakak-kakak tentang agama, bahasa Inggris, dan keterampilan. Menurut saya setelah mengikuti di Sebersih bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan banyak teman. Selama saya belajar di Sebersih, kakak-kakaknya itu ngajarnya baik, terus lembut, sabar. Marwah. Jawab nomor 3. Nomor 3. Kalau yang saya lihat tentunya ada potensi untuk anak-anak di sini untuk maju dan berkembang karena mereka sangat senang atas ilmu-ilmu baru yang mungkin mereka tidak dapat di sekolahan, dan mereka memiliki banyak rasa ingin tahu seperti apa sih maksudnya ilmu-ilmu yang atau pengetahuan-pengetahuan yang mereka tidak dapat di sekolah. Mungkin itu yang memotivasi mereka, jadi memang terus pengen gabung di Sebersih seperti apa. Terus juga memang beberapa aspek, misalkan mereka masih kebingungan kalau misalkan SMA atau kuliah itu biayanya dari mana sih segala macam. Nah kadang dari kakak-kakak Sebersih juga ngasih tahu bahwa udah nggak usah pikirin masalah
biaya segala macam itu nanti insya Allah ada jalannya kok. Misalkan kamu bisa dapat beasiswa ini itu segala macam. Kita kasih tahu juga bahwa kalau misalkan sekolah itu sebenarnya ada beasiswa kayak gini loh. Jadi mereka juga termotivasi untuk mau meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dari situ ya alhamdulillah sih. Jadi prospek anak-anak yang emang awal mulanya hanya sampai SD ataupun tidak lulus SD, mereka berkembang maju ke SMP, SMA, terus mau lanjut kuliah segala macamnya, itu kan sebuah progres berjalan ya. Seperti itu sih. Jadi setelah Sebersih ada membantu anak-anak di sini. Kalau dulu kan pulang sekolah anak-anak langsung pada main gitu ya, nggak belajar. Nah semenjak ada Sebersih, jadi pada belajar, jadi kurang mainnya, jadi fokus sama Sebersih. Menurut saya kalau tidak ada Sebersih, jadi kayak nggak bisa ngaji gitu. Terus kebanyakan mainnya, banyak yang nggak jelas, pasti keluyuran kemana-mana. Jadi kita selalu berproses. Jadi dari sejak 2012 sampai saat ini pun kita terus berproses, dalam arti memang ada beberapa segelintir pihak yang mungkin masih terkungkung atau masih terkurung dalam stigma bahwa pendidikan itu nggak penting. Itu pasti ada. Jadi melihat pendidikan juga nggak penting, itu tetap masih ada. Mungkin hanya 1% apa 2% itu pasti tetap ada di dalam antara orang tua murid Sebersih ini. Kita secara bergantian selalu memberikan edukasi apa sih yang terjadi, misalkan mungkin tingkat konflik dalam rumah tangga ketika usia muda itu seperti apa, beri dorongan mereka, dorongan positif untuk bisa mau sekolah setinggi-tingginya. Omikron, anak-anak sekolahnya gimana sekarang? Belajar daring dulu bukan Kak? Online lagi semua. Kuota isian tuh. Udah ini belum, udah habis belum kemarin? Udah itu kemarin isi sendiri. Atau nggak bilang? Takut kebimbingnya kalau takut riuh gitu kan. Ini kan lagi ada proyek ini Bu, pemasangan gas ya. Anak-anak pas seminggu ini online di sini gimana? Online-nya? Dibawa ke rumah sini naik ke sana itu. Oh, wifi-nya dibawa ke mana? Kalau jalan ke sini emang nggak kena kan. Ya, kalau ke sini nggak bisa. Jadi anak-anak yang mau sekolah daring bisa ke rumah Neneng. Alhamdulillah sih enggak ya, kayak kalau yang sampai nggak percayanya sama anak-anak komunitas ini mah enggak. Karena nampak kan ibu juga ikut terjun, ada ibu. Pokoknya kalau setiap ada acara ibu pasti di situ. Ya sampai detik ini pun makanya ibu bikin balai terbuka begini sampai sekarang ibu tetap pengawasan ibu perketat gitu. Terus makanya kata anak-anak orang tua di sini mah kalau diliburin teh ya itu pada nanyain, Bu kenapa sih les libur? Alhamdulillah pokoknya selama kegiatan di sini anak-anak pada dapat prestasi semua. Saya mau ajak ketemu sama anak muda keren banget. Namanya Bima juga. Bima ini udah 10 tahun buat kegiatan yang keren, ngasih bantuan untuk pendidikan anak-anak yang nggak mampu. Udah 10 tahun. Sekolah bersama Yuk Sebersih. Yang begini-begini kan harusnya dinas pendidikan lebih agresif. Kelurahan, kecamatan juga harus dukung, harus backup.
pemerintah Kota Bogor itu melirik kita kembali sebagai kegiatan yang sudah eksis cukup lama di Bogor. Dan dari situ Bapak Wali Kotanya datang ke sini melihat kegiatan kita ngapain aja sih, kok bisa sih sampai dari kegiatan relawan bisa sampai ngebangun kayak gini ya, dengan swadaya bareng-bareng para relawan mencari dana, ngajarin juga kegiatan lain-lainnya kepada anak-anak dan murid, kok bisa sampai kepikiran ke situ. Namanya Balai Indonesia. Balai Indonesia. Kenapa? Karena harapan kita program ini bisa muncul di seluruh Indonesia. Awalnya dari sini, Iya. saya juga pertama kali lihat ini baru orang Bogor. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Pokoknya nanti koordinasi sama Kominfo apa yang dibutuhkan. Siap. Ya. Mereka mensupport kita dengan fasilitas online, menjembatani kita untuk kegiatan kita. Misalkan kita membutuhkan bantuan sarana atau prasarana, bisa melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor, nanti tinggal dilanjutkan atau dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak swasta lainnya yang bisa mendukung kita. Dari situ menjadi pemicu semangat. Si Arema beurang ujian kumaha cenah? Mayar eta na. Perpisahan jadi. Kira mulai les deui. Kayak nunggu eta heula relawannya pan can ieu kabeh. Tapi Kawafi kemarin ngomong kayak Rebo mulai deh ngaji. Ya makanya selama ibu ini kan tetap pendekatan sama orang-orang tua, apalagi ibu-ibu yang muda-muda nih sekarang. Mereka suka dibilangin dari makanan gizi anak, terus cara pendidikan anak, jangan dibiasain kan HPK sekarang yang lagi kendala nih, yang lagi diberatinnya. Terus bilang makanya ibu bilang takutnya ibu kan nggak selamanya ini, takut kalau nggak ada umurnya kemudian generasi kesana ada yang ngegantiin, kata ibu teh gitu. Tolong dicamkan, didik anak yang benar, bukan soal dari agamanya, pendidikan yang diutamain. Lagi ngobrol apa? Tentang sekolah sama hobi. Oh, saya masuk sekolah kapan emang? Besok. Oh, besok. Ngomong-ngomong ini kelas berapa aja ya? 5. Kelas 5. Nih. Ketika memang kegiatan saya bersih ini bisa ngebantu anak-anak untuk motivasi belajarnya, terus juga anak-anak juga bisa sekolah yang lebih tinggi dan akhirnya juga bisa mengangkat derajat orang tuanya, itu juga kan suatu kebanggaan dan juga kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain lah, antar komunitas. Dan juga ngelihat mereka ketika mereka, Kak sekarang aku udah kuliah loh, itu kan suatu kebahagiaannya yang mungkin tidak ternilai dengan apapun. Jadi buat saya itu ya kesenangan yang berbeda lah, seperti itu. Coba yang nomor 4. Coba tangannya 6. Ya, diambil 1. Hilang 1. Nah, itu jadi tinggal berapa? Tulis. Gitu. Salutnya iya mereka masa muda tuh bukan buat poya-poya, tapi mereka punya antisipasi buat ke masyarakat itu benar-benar ini. Salutnya tuh di situ. Ya dari kesopanan, berbaginya. Jarang ada meren anak muda yang kayak gitu zaman sekarang mah. Kesederhanaannya mereka gitu. Terus yang pentingnya empati mereka itu, Kak. Buat ke masyarakatnya gede banget gitu. Berbagi mereka tuh salutnya tuh di situ. Ketika memang saya bersih adalah satu jalan kebaikan yang bisa kita sebarluaskan kepada anak muda di Indonesia, saya bersih ini bisa menjadi sebuah pilot project di mana kegiatan ini saya yakin ke depannya komunitas itu akan kembali booming, dalam arti akan kembali bisa bersinar, komunitas pendidikan dan lain-lainnya. Ini bisa menjadi pilot project dalam arti kita bisa menjadi kegiatan yang bisa dicontoh, dalam arti sebuah proyek ini bisa diadaptasi di
daerah manapun. Yang jelas kegiatan cybersih ini harapan saya bisa semakin banyak anak muda yang terlibat dan juga bisa semakin banyak anak-anak yang mendapatkan manfaatnya. Saya sangat salut kepada kakak-kakak yang sudah mendirikan Sebersih di kampung ini. Terima kasih untuk kakak-kakak sudah mau mengajar anak-anak di kampung ini. Semoga tetap semangat untuk mendampingi anak-anak di kampung ini supaya kami semakin pintar meraih cita-cita ke depannya. Harapan buat anak-anak di sini ya semangat belajarnya jangan sampai putus. Intinya dukungan juga dari orang tuanya juga. Terus yang jadi orang tua sekarang mah jangan berpikiran kayak dulu, minta perhatian utamanya perhatian ke anak. Kalau juga buat Sebersih pengennya bisa berkembang Kak. Kalau bisa mau punya cabang di mana-mana. Harapan saya dan anak-anak di kampung ini, kami bisa mencapai cita-cita dan bisa membangun kampung ini serta membanggakan kedua orang tua ke depannya. Jadi saya pengen terus membina mereka bahwa pendidikan itu harus setinggi-tingginya. Jangan cukup bangga hanya untuk pendidikan 12 tahun. Saya harapannya pendidikan itu bisa seterusnya. Jadi mereka bisa menggapai cita-citanya lebih baik, atau minimal tidak harus menggapai cita-citanya, minimal kehidupan kesejahteraan mereka ini bisa lebih baik daripada kehidupan ketika dia memang masih bersama orang tuanya. Jadi harapannya seperti itu.